Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadban Yadam dari kelas Metodologi Penelitian R06. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dengan judul pembuatan website toko online Dark Quest Crystal menggunakan PHP dan MySQL. Dark Quest Crystal merupakan toko yang mengalami kendala dalam bidang pemasaran. Toko tersebut sudah memiliki website, namun belum menjadi toko belanja online dalam hal pemasaran. Pemasaran produk yang sangat luas dan pendapatan yang berada di bawah maksimum. Karena dengan itu, saya mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, yaitu membuat aplikasi menggunakan metode waterfall dengan tahapan, dan untuk penelitian sendiri menggunakan metode kuantitatif untuk menguji penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Seiring perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat serba instan, dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga masyarakat mencari sesuatu yang praktis dan serba instan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun yang penjual. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah SDLC atau System Development Life Cycle yang menggunakan metode waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah tahap mengidentifikasi kendala secara tidak mendalam. Tahap ini berkaitan erat dengan tahap analisis yang menguraikan permasalahan. Yang kedua ada analisa sistem. Tahap analisa dilakukan untuk mendefinisikan permasalahan agar mengetahui kebutuhan pemakai terhadap website yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini mencakup analisa sistem yang terdiri dari 4 analisa berupa kebutuhan apa saja yang diperlukan pemakai, analisa permasalahan untuk mengetahui kendala toko Dark Crystal dalam saat pandemi seperti ini. Analisa kebutuhan yang mencakup hal yang dibutuhkan dalam pembuatan website Dark Crystal, analisa kebutuhan fungsional yang mencakup kemampuan kelola data admin dan user, dan yang terakhir analisis kebutuhan non fungsional berupa hal pendukung yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada perancangan. Metode perancangan yang digunakan yaitu perancangan struktur navigasi, perancangan sistem, perancangan tampilan. Lalu yang keempat ada implementasi. Lalu yang kelima, uji coba. Tahap uji coba website dilakukan menggunakan metode black box. Yang ketiga, pembahasan. Ada perencanaan. Pada tahap perencanaan, dilakukan pendekatan dengan pihak toko online Dark Crystal agar pemilik toko mempunyai website toko online sendiri. Adapun informasi yang diperlukan antara lain cara user memesan. Dalam pembuatan website dibutuhkan perancangan yang mudah untuk dipahami oleh user agar user dapat kepuasan dan kenyamanan dalam mengakses website Dark Crystal, dan juga owner bisa memperluas jangkauan pemasaran. Lalu mengumpulkan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam tampilan halaman, dan mengumpulkan tata cara membeli, melakukan pemesanan terhadap barang yang akan dipesan di website toko online Dark Crystal. Lalu ada analisa sistem. Analisis dilakukan pengumpulan informasi dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan website Dark Crystal. Lalu ada analisa permasalahan. Pada saat toko offline mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelanggan di masa pandemi seperti ini, dikarenakan pelanggan lebih memilih belanja melalui toko online. Karena selain tidak perlu keluar rumah, proses transaksi juga lebih mudah. Maka dari itu dibuatlah toko online Dark Crystal berbasis website. Lalu ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan diantaranya adalah mengumpulkan. Lalu analisa kebutuhan fungsional. Menganalisa hal-hal yang dibutuhkan oleh sistem berdasarkan fungsi dari website Dark Crystal, antara lain kemampuan untuk melakukan proses kelola data admin dan kemampuan untuk melakukan proses kelola data user. Lalu, analisa kebutuhan non fungsional. Dalam pembuatan website Dark Quest dibutuhkan beberapa hal pendukung yang meliputi spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan website, seperti ada laptop Acer Aspire, prosesor Intel Core, memori penyimpanan 1000 GB. Lalu spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan website toko online Dark Quest antara lain adalah sistem operasi Windows 10, kode editor Sublime Text, dan web server XAMPP. Lalu perancangan struktur navigasi. Struktur navigasi manajemen menggunakan struktur navigasi hierarkis yang juga dikenal sebagai struktur percabangan, yaitu adalah struktur yang mengandalkan cabang untuk menampilkan data
menurut kriteria tertentu, di mana halaman pertamanya adalah home. Setelah login akan dialihkan ke halaman admin panel yang terdapat 7 pilihan, yaitu home, kembali ke toko, kelola pesanan, kelola toko, kelola pelanggan, kelola staff, dan logout. Lalu ada perancangan website. Gambar struktur navigasi admin bisa dilihat seperti ini. Pada struktur navigasi user, penulis menggunakan struktur navigasi hierarki atau disebut dengan struktur bercabang, di mana halaman pertama ada login. Lalu ada perancangan sistem. Yang A adalah use case diagram. Adalah prosedur yang mengelola halaman penjualan, sedangkan user bisa melihat produk dan memesan produk secara online. Bisa dilihat seperti ini gambar use case diagram. Lalu ada activity diagram, di mana admin harus login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, masuk ke admin panel, lalu admin bisa menambah kategori dan produk dan mengelola pesanan. Setelah selesai, sistem akan menyimpan kategori dan produk yang akan ditambahkan dan juga mengatur pesanan user. Sedangkan user bisa melihat barang jika ingin memesan diharuskan login dan mendaftar terlebih dahulu. Setelah berhasil, user bisa melihat dan memesan produk. Lalu ada kelas diagram. Pada gambar di bawah ini adalah perancangan basis data pada situs web. Berdasarkan pada gambar di atas, untuk relasi admin on to many, di mana satu admin dapat mengelola pesanan kategori dan produk, sedangkan relasi user yaitu one to many, di mana satu user dapat membeli banyak produk. Lalu ada perancangan database, di mana perancangan skema database ini menggunakan phpMyAdmin. phpMyAdmin adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh web server XAMPP untuk mendukung berbagai macam operasi MySQL. Tentunya jauh lebih mudah daripada menggunakan MySQL melalui CMD. Menggunakan phpMyAdmin jauh lebih mudah untuk melakukan operasi pada data yang dimiliki oleh penulis. Perancangan skema database ini dibutuhkan untuk melakukan penyimpanan data pesanan dan melakukan aktivitas pemesanan melalui website Darkus Crystal tanpa harus menulis query MySQL. Lalu pertama seperti bisa dilihat seperti nama filenya ada user ID, tipe file integer, panjangnya 11, keterangan ID admin dan ID user. Lalu ada nama lengkap, varchar, panjangnya 50, keterangannya username untuk admin dan user, lalu email varchar, email admin dan email untuk user login, lalu ada password di mana password admin dan user, nomor telepon untuk nomor telepon dan admin dan user, alamat untuk alamat admin dan user, tanggal join, role, last login, join terakhir admin dan user. Tabel kedua yaitu tabel produk, di mana tabel ini berisi daftar produk yang ditawarkan pada website Darkus Crystal ataupun rancangan seperti pada tabel berikut. Rancangannya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel kategori produk yang berisikan daftar kategori pada website Darkus Crystal. Adapun rancangan seperti pada tabel berikut ini, di mana ada ID kategori untuk keterangannya, ID kategori produk dan lain-lain. Lalu selanjutnya tabel keempat yaitu tabel cart yang berisikan daftar barang yang dipesan oleh pengguna atau user lalu masuk ke halaman keranjang pada website Darkus Crystal. Tabelnya bisa dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya tabel kelima yaitu tabel detail order yang berisikan daftar produk yang masuk ke keranjang dan ingin mengubah pesanan di website Darkus Crystal. Tabelnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya tabel ke-6 yaitu tabel konfirmasi yang berisikan konfirmasi pembayaran dan pengiriman bukti pembayaran pada website Darkus Crystal. Dan tabelnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya tabel ke-7 yaitu tabel pembayaran yang berisikan informasi pembayaran admin pada website Darkus Crystal. Tabelnya bisa dilihat seperti ini, di mana no itu menjadi keterangannya ID pesanan, metode yaitu bank yang dimiliki admin, norek keterangannya nomor rekening, logo bank, and nama pemilik rekening. Lalu perancangan tampilan. Rancangan tampilan website Darkus Crystal dibuat secara minimalis dan modern. Rancangan ini merupakan suatu gambaran umum dari website Darkus Crystal. Rancangan ini bertujuan untuk menghasilkan program yang sudah dibuat terlihat lebih menarik bagi pengunjung website. Lalu, rancangan halaman login. Halaman login merupakan halaman di mana jika admin ingin mengelola data yang tersimpan di database melalui website, admin harus login terlebih dahulu, dan user jika ingin memesan produk dan memasukkan keranjang harus login terlebih dahulu. Pada halaman login tersebut, terdapat form di mana admin dan user harus menginput email dan password. Berikut adalah gambar tampilan halaman login Darkus Crystal. Lalu yang kedua, rancangan halaman daftar. Halaman daftar merupakan halaman untuk user jika belum mempunyai akun dan mendaftarkan akun di halaman ini. Bisa dilihat tampilannya seperti ini.
Lalu yang ketiga, ada rancangan halaman profile user. Halaman profil ini merupakan halaman untuk user jika ingin mengganti informasi berupa nama, alamat, telepon, email, dan paspor. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu yang keempat, ada rancangan halaman home. Ini merupakan halaman awal pengguna ketika mengakses website Darkus Crystal. Di halaman ini terdapat produk-produk yang bisa dilihat oleh user. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lalu yang kelima, rancangan halaman kategori. Pada halaman ini terdapat kategori dari produk yang bisa dilihat dari user. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada rancangan halaman keranjang, merupakan halaman produk yang ingin dipesan oleh user dan masuk keranjang yang berisi produk, nama produk, jumlah, harga satuan, dan aksi. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu rancangan halaman daftar order. Pada halaman daftar order di sini merupakan halaman untuk mengkonfirmasi pembayaran. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada rancangan halaman konfirmasi pembayaran. Pada halaman ini pembayaran berisikan informasi nama pemilik rekening, kode order, tanggal bayar, dan mengirim bukti pembayaran secara manual. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada rancangan halaman home admin, di mana ini berisikan jumlah pelanggan, pesanan, dan konfirmasi pembayaran, dan juga ada konfirmasi selamat datang masuk sebagai admin. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada rancangan halaman kelola pesanan. Pada halaman kelola pesanan, admin dapat melihat dan mengelola pesanan dari user yang sudah dikonfirmasi. Tampilan bisa dilihat seperti ini. Lalu ada rancangan halaman daftar kategori, di mana admin dapat menambahkan kategori, mengedit kategori, dan menghapus kategori. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Dan ada rancangan halaman daftar produk untuk menambahkan produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada rancangan halaman metode pembayaran. Pada halaman metode pembayaran ini berisikan informasi tentang bank yang dimiliki admin, dan admin juga dapat menambahkan metode pembayaran. Rancangan halaman daftar pelanggan. Pada halaman daftar pelanggan, admin dapat melihat daftar pelanggan yang ada. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Rancangan halaman daftar staf. Tampilan seperti ini. Lalu mengimplementasi. Setelah membuat struktur navigasi dan rancangan halaman web, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan ke dalam pembuatan situs web. Seperti membuat database, membuat halaman website. Setelah itu langkah selanjutnya adalah menghosting website agar bisa diakses secara online. Jika sudah, langkah selanjutnya melakukan pengujian website dengan menggunakan metode black box untuk memastikan apakah website berjalan dengan baik. Lalu ada membuat database. Setelah mengaktifkan Apache dan MySQL pada XM, langkah selanjutnya adalah membuka web browser lalu buka halaman. Setelah itu membuat database baru dengan nama Darkus Crystal. Pembuatan database seperti ini. Setelah membuat database, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel dengan struktur data yang sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Penulis sebelumnya yaitu table chart, detail order, kategori, konfirmasi, login, pembayaran, dan produk. Pembuatan tabel database bisa dilihat seperti ini. Lalu membuat halaman website. Buat folder dengan nama Darkus Crystal dalam folder. Setelah itu buka Sublime untuk melakukan pemrograman membuat halaman web di mana user hanya bisa memesan dan melihat website, sedangkan admin dapat mengelola data yang ada. Di halaman utama atau website Darkus Crystal ini terdapat fitur daftar masuk, pencarian produk, home, kategori produk, keranjang saya, daftar order, dan juga bestseller. Lalu uji coba website dengan metode black box. Pada metode black box, testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada auditor website seperti tampilan website, fungsi-fungsi yang ada pada website, dan kesesuaian alur fungsi dengan proses yang diinginkan oleh user. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh user. Pengujian ini tidak melihat source kode program black box. Testing bekerja dengan mengabaikan source control sehingga perhatian hanya terfokus pada domain. Tabel metode black box bisa dilihat seperti ini, di mana yang pertama ada fungsi login dengan data masukan username dan password. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menampilkan halaman admin dan user. Hasil pengamatan sesuai halaman, kesimpulan berhasil. Tabelnya bisa dilihat seperti ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan hasil dari pembuatan aplikasi toko online e-commerce berbasis PHP dan MySQL. Sebuah aplikasi telah dibuat yang membantu toko Darkus Crystal untuk memasarkan produk mereka. Berdasarkan pengujian black box menunjukkan bahwa aplikasi bekerja dengan baik. Sebuah website e-commerce telah berhasil dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai bahasa pemrograman dan database. Program ini dapat membantu menyederhanakan penyimpanan data untuk tugas-tugas administratif. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.